kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai penyakit jantung di usia produktif. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Ardes Tiro Harnindyo Putro SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Cendana. Kita sapa dulu Dr. Ardes yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Halo, terima kasih Mbak Rini. Kabarnya Selamat baik pagi. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa diundang di TV El Sinta ini untuk kita bisa sedikit berbagi tips ya, tips dan triksnya bagaimana menjaga kesehatan jantung kita ya. Itu jadi mau bagi-bagi banyak juga boleh kok dok. Nggak cuma sedikit aja ya. Dokter Ardes, kita kan hari ini mau membahas atau diskusi lah ya tentang penyakit jantung di usia produktif. Alhamdulillah nih ketemu dokter, kesempatan aku nanya-nanya banyak gitu kan. Mumpung aku juga lagi di usia produktif nih gitu kan. Artinya kan kalau dulu mindsetnya kan penyakit jantung itu penyakitnya orang-orang lanjut usia gitu ya dok. Betul, ya. Tapi sekarang kan nggak juga ya, kalau kita dengar-dengar berita gitu ya, public figure juga banyak loh yang artinya usianya di bawah 40 tahun kok dilalah mengalami serangan jantung. Ternyata dia punya faktor resiko yang mungkin sama ini mungkin tidak terlalu dinotis atau bagaimana. Nah ini mungkin bisa dibahas nanti deh ya. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang penyakit jantung di usia produktif, apakah memang harus selalu yang seperti itu dok? Artinya yang lagi-lagi bahasanya pasti PJK atau penyakit jantung koroner, atau mungkin ada bawaan juga sebelumnya dari kecil yang sebetulnya harus perlu di-maintenance gitu dokter. Ya, jadi saat ini tuh memang masih ada saja anggapan masyarakat bahwa penyakit jantung ini kebanyakan nanti mengenanya di usia yang lebih lanjut ya, usia senior. Karena mereka beranggapan nanti kalau ada hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, dan penyakit-penyakit lain baru akan muncul gejala itu di saat kita sudah semakin usia. Padahal sebetulnya semakin banyak dengan adanya riset-riset akhir-akhir ini kita semakin melihat bahwa sebetulnya penyakit jantung juga mengena di usia muda. Seperti WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030 itu nanti diperkirakan ada 23 juta jiwa nih yang akan meninggal kena penyakit jantung koroner. Prediksinya nggak enak banget. Prediksinya nggak enak banget. Di Indonesia sendiri kita juga punya riset namanya Riskesdas. Itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu di tahun 2018 dia sudah melakukan riset ini, didapatkan bahwa penyakit jantung di Indonesia ini sudah untuk usia muda yaitu sudah 1,12% dan 39% penyakit jantung di Indonesia ini 39%-nya itu usia muda, usia produktif ya kayak kita-kita ini. Artinya usia di bawah 40 lah ya, atau mungkin 30-an ini ya dok ya. Oke, sebenarnya apakah memang karena tadi faktor resiko yang makin kesini tadi mungkin terlalu sedentary lifestyle, atau tadi nggak sadar kalau sebetulnya mungkin gula darahnya atau mungkin tekanan darahnya atau mungkin kolesterolnya ini tidak terkendali gitu ya dok ya, atau memang sudah ada riwayat genetik atau mungkin bawaan juga yang sebetulnya mungkin nggak terlalu dipahami juga begitu dokter? Ya betul. Di samping memang penyakit jantung itu luas sekali ya cakupannya ya Mbak Rini ya. Ada penyakit jantung bawaan, itu yang kita tidak bisa hindari. Kemudian ada penyakit jantung aritmia, kelainan katup dan sebagainya. Namun memang lebih dari 70% kasus yang datang ke klinik itu selalu dikaitkan dengan penyakit jantung koroner. Padahal kalau penyakit jantung koroner ini sendiri paling tidak ada 3 fase di situ Mbak Rini. Jadi pada fase awal itu adalah fase ketika belum mulai gejala, belum mulai timbul keluhan, tapi ada faktor resiko di situ. Dia memiliki hipertensi, diabetes, kolesterol, kemungkinan juga orang tua kandung ya, ada yang meninggal atau sakit jantung di bawah usia 55 tahun, ditambah lagi ada kebiasaan merokok. Nah itu pembuluh darahnya sudah tidak bagus, sudah mulai kaku, sudah mulai rusak pembuluh darahnya, yang mana nanti kedepannya tentu saja akan menjadi jantung koroner. Kemudian yang fase kedua itu sudah mulai timbul sumbatan, dan fase ketiga timbulnya gejala sumbatan hingga terjadinya kerusakan otot jantung. Nah, pada fase yang pertama tadi ini terjadinya lambat sekali Mbak Rini ya. Jadi bertahun-tahun, mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun atau mungkin dari dia usia 20 tahun ya, ketika dia masih aktif baru penyakitnya muncul ketika 40 tahun. Jadi prosesnya sangat lambat sekali. Itu yang kadang-kadang tidak disadari pada teman-teman kita yang usia muda
untuk lebih aktif memeriksakan kondisi jantungnya. Jadi kurang lebih tadi 70% justru karena yang tadi ya dok, artinya faktor resiko yang tidak terkendali, di awal mungkin memang tidak ada gejala yang khas gitu ya dok, Betul, tapi lama-lama tadi ada istilahnya penumpukan plak-plak di dinding pembuluh darah, penyempitan lah, kemudian ujung-ujungnya nanti ada kerusakan otot jantung segala macam gitu ya dok. Itu, ya. Mbak Rini. Perjalanannya tapi cukup panjang yang seharusnya tadi dokter bagus sekali bilang kita perlu melakukan pemeriksaan rutin ya untuk mengetahui kita punya faktor resiko atau enggak sih. Jadi arahnya pencegahan. Dok, tapi kalau yang 30% sisanya itu yang seperti kelainan bawaan atau kelainan atau mungkin apa tuh istilahnya, maksudnya seperti apa itu dokter? Jadi yang sisanya yang di luar penyakit terkait dengan kelainan pembuluh darah ya, arteri itu tentu saja ya penyakit jantung bawaan. Kalau kita usia muda ini ternyata juga ada beberapa penyakit jantung bawaan yang munculnya belakangan Mbak Rini. Jadi beberapa penyakit jantung memang akan terdeteksi pada saat dewasa. Dia lahir ya, maaf. Setelah dia lahir, penyakit jantung bawaan langsung terdeteksi. Nah itu langsung ditangani oleh dokter anak dan tim dokter, bahkan bisa sampai operasi. Itu jelas ya dok, dari awal sudah ada, artinya didiagnosa langsung gitu ya dok? Didiagnosa langsung. Tapi ternyata di klinik juga kita temui ada yang keluhannya sesak, cepat capek, nyeri dada. Setelah kita lakukan pemeriksaan sampai dengan di USG jantung, ternyata ada sedikit kebocoran katupnya yang tidak rapat dan sebagainya. Itu kan masuk kategori penyakit bawaan. Namun itu munculnya pada saat ketika dia sudah beranjak remaja. Ada juga yang seperti itu ya, jadi baru saat usia remaja baru mulai ada keluhan gitu ya. Baru kelihatan jelas gitu ya dok, ternyata ada masalah di mungkin katupnya tadi begitu ya dok ya. Oke, tapi ini kita fokus yang lebih banyak kasusnya aja kali ya, yang 70%-nya tadi. Ada perjalanan namanya aterosklerosis ya dok ya, yang itu juga menarik untuk kita pahami karena sebetulnya itu sudah dimulai sejak usia muda. Ini usia berapa sih dok gitu? Karena kan kita tadi arahnya ingin mencegah supaya tidak terjadi penyempitan yang terlalu besar sampai jadi mengganggu fungsi jantung itu sendiri gitu dokter. Ya, jadi sebetulnya kalau kita dari literatur itu menyebutkan bahwa di usia 20 tahun itu pembuluh darah itu sudah mulai terjadi fatty streak atau ada jadi penumpukan plak di situ. Nah, semua orang, ini bisa jadi juga pada saya, Mbak Rini, atau semua orang yang ada di sini sudah mulai mengalami kekakuan atau penumpukan sedikit jaringan lemak di pembuluh darah. Oh, ya Allah. Namun ternyata ada orang-orang tertentu yang mempercepat proses itu Mbak Rini. Jadi dia dengan dia merokok, dia tidak menjaga gula darahnya, tensi tidak pernah dikontrol, kolesterol tidak pernah kontrol, itu akan mempercepat proses tadi. Yang harusnya kita proses tadi berjalan natural aja ya, berjalan natural, tidak ada, tapi dipercepat. Jadi dalam 10 tahun, 5 tahun sudah timbul plak, timbul serangan koroner. Nah, pembuluh darah ini kalau kita ibaratkan itu seperti kita punya itu jalan tol ya, jalan raya. Nah, kalau jalan raya itu ada lapisan aspalnya kan. Aspal itu kita sebut endotel. Endotel ini adalah yang fungsinya adalah untuk supaya kita bisanya lewatnya tuh mulus ya, mobil-mobil gitu lancar ya seperti itu. Tapi dengan ada hipertensi, kolesterol dan gula, itu rusak pembuluh darah tadi. Jadi lapisan aspalnya rusak. Kalau lapisan dalam pembuluh darahnya itu rusak, maka kendaraan akan terhambat lewatnya. Demikian juga pembuluh darah kita, kalau ada sumbatan di situ, pembuluh darah lapisan endotelnya rusak, maka darah yang lewat akan mudah tersumbat dan kedepannya akan menimbulkan penyempitan koroner dan menimbulkan serangan jantung. Jadi sebetulnya kalau secara natural ini mungkin faktor usia kali yang lebih berperan dok. Artinya mungkin orangnya tidak merokok, terus rutin nih katakanlah melakukan pemeriksaan darah, kolesterolnya alhamdulillah normal, terus nggak ada, artinya gula darah terkendali, hipertensinya juga nggak ada nih, berarti tekanan darahnya juga normal. Terus berarti kalau ternyata mengalami PJK tuh biasanya karena memang faktor usianya atau bagaimana dokter? Ya, jadi kalau faktor usia dikaitkan memang betul ya, jadi ada beberapa dibilang bahwa usia 40 tahun ke atas kita harus sudah mulai rutin memeriksakan kesehatannya Mbak Rini ya. Pemeriksaan kesehatan itu meliputi kita cek faktor risiko satu itu pasti. Yang kedua melakukan tes beberapa tes seperti tes treadmill, kemudian kita perlu USG jantung juga, ekokardiografi, itu saja sudah cukup untuk dikerjakan. Namun jika ada curigaan, memang ini ternyata hasil treadmillnya positif nih, hasil ekonya ada sesuatu nih, kita perlu melanjutkan pemeriksaan yang lebih advance, yang lebih canggih. Bisa ke CT scan koroner atau ke arah kateterisasi untuk melihat lapisan pembuluh darahnya ini koronernya bagus atau tidak. Gitu. Tapi kalau untuk bagian dari pencegahan ya dok ya, ini sebenarnya kita cukup mengetahui kita punya faktor resiko apa sih untuk katakanlah PJK ini, atau mungkin kita bisa tahu mungkin di usia muda ya, apa kita bisa melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada nggak sih
ada penyempitan gitu kan di pembuluh darah kita, kalaupun syukur-syukur masih di bawah 50%, terus tindakannya juga mungkin nggak yang perlu masif gitu ya barangkali. Ada nggak sih semacam itu atau ya nggak selebay itu juga sih gitu, jadi kurang lebih seperti apa dokter? Ya, jadi sekarang kita bersyukur ya, awareness misalnya perusahaan-perusahaan, kantor-kantor itu sekarang sudah mulai aware terhadap pemeriksaan. Memberikan jadi gitu fasilitasnya ya? sudah banyak sekarang, karyawan-karyawan sudah mulai kita periksakan, medical check up rutin meliputi tadi itu ya faktor resiko, darah ya tentunya ya, kemudian ronsen, pemeriksaan rekam jantung, EKG, sampai juga pemeriksaan seperti treadmill dan echo. Itu sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi karyawannya. Alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah seperti itu ya, karena memang pola pendapat bahwa sekarang ini sudah bukan ke arah kuratif lagi pengobatan, tapi preventif itu lebih bagus sekarang ya, dengan tentu saja untuk perusahaan resource dananya lebih sedikit, bahwa itu mencegah kesakitan itu lebih murah dan lebih mudah dibandingkan kalau sudah terlanjur gitu kan, cost-nya lebih besar. Ya, betul sekali. Bebannya juga ya tentunya untuk keluarga, untuk pasien, dan juga tadi untuk perusahaan, untuk negara, itu semuanya juga artinya ikut terpengaruh juga gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana sih kita mengenali bahwa kita punya resiko gitu ya, jangan nunggu sampai ada gejala begitu ya dok ya. Tapi kalau sudah ada gejala berarti tandanya ini serangan gitu dokter, atau mungkin bagaimana, apa kita bisa tahu bahwa kita punya penyempitan nih gitu, apa mungkin dari kok mulai nggak nyaman ya saat jalan gitu ya, atau mungkin nyeri dadanya kok hilang timbul, apakah mungkin seperti itu atau nggak begitu sih mungkin sistem kerja jantung kita. Jadi kurang lebih seperti apa dokter kalau kita mau lebih aware terhadap alarm yang diberikan tubuh kita begitu dok? Ya memang ada beberapa ya istilahnya kita perlu aware ya. Contohnya begini, ada pasien datang ke klinik saya, bapaknya ini serangan jantung, usianya sekitar 50 tahun ya. Sudah, memang dia merokok, ada diabetes, ada kolesterol tinggi juga. Terus agak sedikit obes. Kemudian dia diantar anaknya yang usia baru 19 tahun, antar bapaknya ini berobat. Tapi anaknya sudah obes. Nah, ini jadi target saya ini. Nah, si anak ini harus saya periksakan juga nih kolesterolnya. Setelah bapaknya kita obati, kita berikan obat-obatan sampai tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan bapaknya. Next, ini anaknya ini yang harus kita waspadai. Bagaimana kolesterolnya, trigliseridnya bagaimana, LDL-nya bagaimana. Supaya jangan sampai si anak ini nanti calonnya menjadi calon penyakit jantung juga. Walaupun masih 19 tahun ya ibaratnya itu dok juga ya? Sudah mulai, kan kita harus lihat metabolisnya juga. Kalau dia obes, kemudian anak sekarang kan banyak kan main gadget ya, main game, jarang bergerak, jarang aktivitas, itu kan juga mempengaruhi juga. Belum lagi tingkat stresnya. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi, kadang-kadang ada nyeri dada yang bagaimana sih yang menggambarkan bahwa kita ini harus segera berobat. Perlu curiga gitu ya dok? Curiga. Memang karakter yang dibilang, yang menyatakan bahwa ini suatu nyeri angina ya. Nyeri angina itu nyeri dada khas jantung. Itu rasa berat seperti ditindih. Kemudian tembus ke punggung dan menjalar ke lengan. Kadang juga lehernya terasa tercekik. Durasinya itu sekitar 30 menit. Dan disertai juga dengan keringat dingin, baju sampai basah, gobyos ya kalau orang Jawa bilang itu. Kemudian nggak hilang-hilang, pegelnya ini dengan istirahat, dengan sudah minum obat. Kalau orang-orang kadang-kadang minum obat tolak angin, minta keroan dan sebagainya, itu nggak hilang-hilang keluhannya. Ini sebelah kiri aja dok, satu sisi? Sebagian besar, kadang sebelah kanan, kadang sebelah kiri. Tapi sebagian besar, 70% kasus itu sebelah kiri. Jadi kalau dibilang ibaratnya kayak orang bilang ada yang duduk di dada dia. Gitu, seperti itu. Angina tuh istilahnya. Angina itu, itu khas seperti itu, harus kita segera ke UGD untuk melakukan pemeriksaan rekam jantung. Kemudian yang kedua, periksa enzim jantung. Enzim jantung. Ya, namanya enzim jantung. Enzim jantung ini akan meningkat kalau pembuluh darah koroner tersumbat, sehingga otot jantung banyak yang rusak. Nah, otot yang rusak tadi ini dia melepaskan enzim dalam darah. Semakin banyak otot yang rusak, enzim darah akan semakin tinggi. Dua itu saja udah cukup, kita rekam jantung, kita periksa enzim jantung. Rekam jantung dan enzim jantung gitu. Ini artinya ke IGD gitu ya dok ya. Betul, karena kan tadi kan akut ya kesannya. Betul, terjadi tiba-tiba, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan. Jangan ditunda-tunda, ada golden periodnya juga gitu ya dok ya. Iya betul, ada golden periodnya. Kalau memang ternyata terbukti serangannya itu ada sumbatan plak di situ, maka 12 jam itu adalah waktu yang bagus untuk kita segera memasukkan obat-obatan fibrinolitik. Fibrinolitik itu obat-obatan yang berfungsi untuk menghancurkan plak tadi. Ya, kita berikan obat, plaknya lepas, plaknya pecah, aliran darah bagus lagi, otot jantung bisa kita selamatkan. Iya, jadi jangan tunda-tunda pemeriksaan juga ya, enggak.
khawatirnya kan disangkanya masuk angin kerokan gitu. Betul, kan iya. orang kita gitu rata-rata, nggak taunya itu serangan jantung katanya kan dok ya. Seperti itu. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya ya dok ya. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai penyakit jantung di usia produktif bersama dengan Dr. Ardestiro Hanindyo Putro SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Cendana. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Dokter, dilanjutkan kembali, begitu diskusinya. Slide-nya satu persatu ditampilkan dulu. Ini lebih ke gambar-gambar ya, tadi sekilas aku lihat pada saat jeda. Jadi, nah ini pendengar radio tidak bisa melihat ada gambar apa sih gitu ya dok ya. Ini ada tulisan 90% nih terblok nih, artinya tersumbat gitu ya dok ya. Pengertiannya bagaimana dokter? Mungkin bisa dengan analogi biar lebih mudah kita pahamnya dok. Ya, jadi pembuluh darah itu kalau kita ibaratkan seperti sawah ya Mbak Rini ya. Sawah itu kan ada irigasinya. Nah, irigasi ini yang menjamin supaya padi-padinya ini bisa sehat, bisa bagus tumbuhnya. Kalau irigasi tadi tersumbat, banyak sampah, ada lumpur-lumpur yang menumpuk di situ, maka irigasi nggak akan lancar. Akhirnya kita tidak bisa panen ya. Demikian juga otot jantung, ini ada namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu ada 3. Yang sebelah kanan ada 1, seperti ini sekaligus gambar ya. Oke, coba bisa sambil dengan alat peraga ya, nanti bisa di zoom kali ini ya. jantung itu normalnya ukurannya sekepalan tangan kita. Ya, kemudian pembuluh darahnya ini ada sebelah 1 yang sebelah kanan, kemudian ada 2 yang sebelah kiri. Ya, 2 sebelah kiri ini memberi makan hampir 70% otot jantung. Pembuluh darah ini harus lancar. Kenapa? Karena kalau dia tersumbat, maka aliran darah otot yang dikasih makan sama dia ini tidak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen. Nggak dapat oksigen, nutrisi. Nggak dapat nutrisi. Sama dengan sawah tadi, kalau dia tersumbat tidak bisa dapat air yang bagus, maka rusak persawahannya. Dan penyumbatan itu dipercaya bisa sangat signifikan untuk mengganggu aliran. Itu di atas 70% Mbak Rini. Di atas 70% ya, apalagi sampai 90%, apalagi sampai tersumbat total. Ya Allah, tersumbat total. Makanya kadang-kadang ada beberapa pasien itu yang datang dengan membawa hasil pemeriksaan CT scan dan kateterisasi. Dok, saya sudah dilakukan pemeriksaan kateterisasi koroner, sumbatan saya 30%, 20%. Tapi kok dokternya nggak pasang ring ya, nggak pasang stent, nggak pasang cincin. Ya saya bilang, oh itu belum signifikan. Ya, jadi memang kalau di bawah 70% itu kita observasi dengan keluhannya dulu. Jika dia masih bisa kita perobati dengan pola hidup ya, pola makan kita atur. Dokter itu pun juga nggak semata-mata semua pasien harus pasang ring nih, pasang ring. Nggak juga seperti itu ya, nggak pasang, nggak semuanya harus kita lakukan. Sebisa mungkin memang kita hindari pemasangan ring itu. Namun kalau terpaksa sekali, ya kita pasang 1. Terpaksa sekali dia tidak berubah pola hidupnya, tetap ini serangan jantung berulang, baru kita pasang yang kedua. Jadi memang sebisa mungkin harus dihindari. Jadi sumbatannya berapa persen, di atas 70% atau di bawah 70%, terus lokasinya di mana gitu ya, untuk menentukan itu. Tadi memang bagus ya, tadi datang sudah, saya sudah pernah dikateterisasi ini, jadi diskusinya lebih enak karena bawa riwayatnya seperti apa gitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Ini perbandingan arteri yang normal dengan yang mungkin sudah mengalami adanya plak-plak begitu ya dok ya? Betul. Ini tadi yang saya sampaikan ada fase-fase ya. Jadi fase awal itu adalah meskipun dia normal arterinya, pembuluh darahnya normal, namun di situ dia sudah mulai ada hipertensi, kolesterol dan diabetes. Nah, kemudian kerusakan endotel atau kerusakan lapisan pembuluh darah tadi yang bagian dalam yang saya ibaratkan dengan aspal jalan tol, itu terjadi akibat faktor resiko tadi. Dengan adanya kerusakan itu, maka kita lihat di sini plak itu numpuk. Plak ini adalah kolesterol, terutama LDL. Ya, kolesterolnya akan numpuk ya, numpuk di situ, gembung ya, dia lama-lama semakin gendut, dia semakin besar, sehingga akhirnya suatu saat dia pecah. Nah, kalau pecah tersimbun sumbatan total. Nah, yang dia gambar resiko kedua, pecah tuh sumbatan total tuh ya. Sumbatannya akan total. Karena dengan dia pecah plaknya, maka darah akan menggumpal di situ. Kalau yang gambar kedua ini dia hanya menyebabkan alirannya tidak lancar. Menyempit gitu. Angina. Jadi pasien ini kalau yang gambar kedua, fase kedua, dia nyeri dadanya ini pada saat aktivitas nih. Jadi dia kerja,
dia ngetik, dia jalan sebentar nyeri dada lagi. Jadi duduk, ada triggernya gitu ya dok ya, itu. pemicunya gitu ya. Betul. Kalau yang pecah ini lebih bahaya lagi ya dok ya. Yang pecah ini ruptur namanya, dia terjadi stenosis total. Kalau yang kedua, yang ketiga ini dia harus segera datang ke UGD karena harus kita berikan obat-obatan fibrinolitik dan kalau perlu kita lakukan pemasangan ring emergensi ya. Jadi harus segera dilakukan tindakan kateterisasi hingga dipasang ring untuk menjaga alirannya supaya kembali pulih. Oke, dan jangan sampai terlambat ya dok. Betul ya. sekali. Ya. Artinya kan nunggu enakan deh atau apa gitu. Padahal tadi terus berjalan begitu ya dok ya prosesnya ini gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah ini gambar apa? Gambaran plaknya tadi ya. Jadi plak yang pertama itu memang plak sudah mulai menumpuk, tapi belum terjadi sumbatan. Nah kalau yang gambar kedua ini dari pola hidup tidak dijaga, tetap terjadi makan yang nggak dijaga, kolesterol semakin meningkat, plaknya akan semakin tumbuh. Dan akhirnya timbul sumbatan dan clot darah sehingga menimbulkan aliran darah terganggu. Jadi sifatnya tuh plaknya itu menempel di ini ya, dinding-dinding pembuluh darah gitu ya dok? Betul, jadi dinding pembuluh darah bagian dalam ini sebetulnya plak tidak bisa nempel kalau licin. Jadi kalau aspalnya masih mulus, permukaan endotelnya masih bagus, sebetulnya plak tidak bisa nempel. Nah, plak ini akan menempel kalau ternyata lantai marmernya ini rusak, jalan aspalnya tadi banyak yang lobang sehingga mudah nempel di situ. Mudah menempel. Betul gitu sekali. Ya. Coba saat berikutnya lagi. Wah. Ya ini tadi ya fase awal dari fase pembentukan plak tadi itu sangat panjang sekali. Perjalanannya jadi panjang betul sebetulnya. Sekali. Bisa tahunan juga ya, dari usia remaja itu sudah mulai timbul plak, LDL numpuk, dan dia kita harus lebih aware di sini sebetulnya. Bahkan dari remaja ini udah mulai ya sebetulnya. Betul, dok ya sudah mulai terjadi timbunan. Karena khawatirnya gini, karena sekarang kan makin modern gitu kan zaman gitu. Betul, pola makan juga makin banyak aja gitu kan pilihan yang mungkin makanan olahan tuh kan tepung-tepungan gitu kan sekarang kan makin ngetren ya, makanan, minuman emang enak sih gitu kan, tapi ternyata kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai gitu ya dok ya, jadi resiko gitu ya kan, khawatir juga nih remaja-remaja kita gitu ya dok ya. Betul sekali. Masa depannya kan yang kita bicarakan. Oke, coba slide berikutnya lagi. Ini kalau misalnya, banyak sekali pertanyaan sebetulnya stent itu seperti apa sih dok? Bentuknya gitu ya? Bentuknya seperti apa? Dibilang cincin, dibilang pasang ring, pasang stent seperti apa? Nah ini gambaran bentuk stent itu ya. Jadi stent ini tujuannya adalah untuk membuka lagi penyempitan tadi. Jadi pembuluh darah itu akan dimasukkan selang kecil sekali, selangnya itu lebih kecil dari diameter pembuluh darah. Masuk ke situ, kateter namanya. Kemudian setelah dia menemukan tempat yang diduga signifikan mengganggu aliran, maka di situ akan dikembangkan balon dulu Mbak Rini, dikembangkan balon. Setelah dibaloni tadi ya, di balon itu dia akan plaknya minggir. Kalau plaknya tadi ternyata kembali lagi ke posisi semula, maka kita harus pasang stent. Kita pasang ring di situ, kita kembangkan ringnya di situ. Seperti ya kalau dibilang ini sebetulnya seperti apa ya? Kalau di sungai itu kita lihat ada supaya tidak erosi kita pasang bronjong-bronjong gitu ya, kayak kawat-kawat ada batunya. Nah seperti itu sebetulnya. Gitu ya. Seperti kawat-kawat tadi ini dikembangkan, kemudian ditinggal. Tujuannya supaya aliran darahnya bisa kembali mengisi ke area yang tersumbat tadi. Sebenarnya dengan proses kateter tadi ya dok ya. Betul ya. Berarti pemeriksaan penegakan diagnosis berapa persen ini sumbatannya sekaligus bisa langsung, kalau urgent tadi bisa langsung pasang stent juga bila memang sangat diperlukan. Iya gitu ya dok ya. Ini artinya gini, tadi kan ada yang dipasang 1, ada yang dipasang 2, ada yang lebih dari 2 gitu ya dok ya. Itu tergantung dari tadi seberapa banyak, seberapa besar atau lokasinya juga gitu ya dok ya. Jadi pertama kalau dari penegakan diagnosa penyakit jantung hingga sampai dipasang stent, itu prosesnya memang panjang. Dimulai dari tadi pemeriksaan laboratorium lengkap, kemudian kita juga perlu treadmill test. Treadmill test itu seperti kita lari di atas mesin, pasang rekam jantung. Nanti dari situ akan terlihat grafik-grafiknya EKG ya namanya. Kalau ada penyumbatan, maka grafik tadi akan bicara, oh ini ada penyumbatan kemungkinan ya, dugaan penyempitan. 70-80% kalau dia hasilnya positif, betul kalau kita kateterisasi akan memang ada penyempitan di situ. Dari treadmill test yang positif, maka kita harus kirim pasien untuk evaluasi koronernya. Ada 2 Mbak Rini sebetulnya, bisa melalui CT scan koroner atau langsung dengan kateterisasi tadi ini. Nah tujuannya apa? Kalau ternyata penyempitannya itu didapatkan signifikan di atas 70%, maka dengan hasil treadmill yang positif tadi, berarti sudah ada 2 hasil nih, penyempitannya ada, secara fungsional treadmillnya memang ngomongnya positif. Nah kalau ada 2 hasil ini, maka ini kandidat untuk kita
lakukan revaskularisasi atau namanya tindakan pemasangan stent tadi. Kalau sudah dipasang kan artinya bukan lantas sudah tenang-tenang aja. Betul, enggak ya iya. dok ya. Terus bukan recovery ya, artinya pasien bisa jadi jauh lebih merasa lebih baik lah gitu ya setelah pasang stent ini. Mungkin beda-beda tiap orang atau memang rata-rata butuh waktu berapa bulan sih, terus mungkin obat-obat yang perlu dikonsumsi setiap hari barangkali bila ada. Kemudian juga modifikasi lifestyle yang dianjurkan, diedukasikan kalau memang sudah pasang ya, sudah pasang stent, bagaimana dok follow up-nya? Jadi ada banyak sekali itu pertanyaan Mbak Rini. Jadi saya sudah pasang stent dok, terus sudah dilakukan pasang ring 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kok masih nyeri dada, dan terus saya kalau pasang ring masih minum obat nggak? Ada 2 pertanyaan itu yang paling sering. Masih nyeri dada, tapi kemudian juga saya masih minum obat nggak? Nah, tindakan pemasangan ring ini sebetulnya adalah untuk mencegah kematian mendadak. Jadi dia tidak merubah pola pemberian obat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya memang sudah ada bukti dia ada penyempitan koroner, maka dia akan minum obat pengencer darah. Pengencer darah dan tentu saja ada beberapa obat yang lain. Pengencer darah ini dipasang ataupun tidak dipasang stent, dia akan tetap memang minum obat seumur hidup. Ya. Seumur hidup nih. Betul, ya. Tujuannya adalah ya karena memang sudah ada bukti penyempitan, ya kita harus preventif ke depannya. Nah, orang yang pasang ring pun demikian. Ada beberapa pengencer yang masih tetap akan diminum. Tujuannya apa? Supaya dia tidak ada gumpalan darah yang nempel di dalam ringnya tadi, dalam stentnya tadi. Ya, kalau dia ada penyempitan di dalam ring itu akan lebih sulit untuk mengatasinya. Meskipun sekarang sudah banyak teknologinya ya. Teknologi balon-balon DEP itu ya untuk memperbaiki ring yang tersumbat. Nah, jadi penyumbatan di dalam ring. Nah, itu lebih. Waduh, penyumbatan udah di dalam berkali-kali ring. ya. Tadi kalau penyumbatan di dalam pembuluh darah masih ada stent. Nah, kalau penyumbatan di dalam ring lagi ini kan lebih sulit. Tapi memang tahannya berapa lama ya dok stent itu sendiri? Dia tentunya dengan tadi kan ada obat pengencer darah yang harus rutin dikonsumsi setiap hari seumur hidup gitu ya dok ya. Kemudian juga dipantau juga kan tadi mungkin faktor resiko yang lainnya juga dong untuk meningkatkan kualitas hidupnya juga si pasien ini dokter. Baik. Memang teorinya stent ini kita harapkan bisa bertahan lebih dari 10 tahun ya. Dan sekarang teknologi stent juga sudah berkembang. Kalau dulu stent itu hanya logam saja, nah sekarang sudah berkembang bahwa stent sendiri juga ring itu ya. Ring itu di dalamnya ada obatnya juga. Jadi dia juga untuk mencegah penyempitan di dalam ring tadi juga ada. Tentu saja yang pertama yang harus utama sekali ya, kita harus menjaga pola pasien sendiri ya. Jadi dengan sudah ada pemasangan ring, kolesterolnya harus terkontrol, LDL-nya harus di bawah 100, kemudian trigliserid di bawah 150, gulanya terkontrol, tensinya juga harus bagus ya. Dan kalau dia merokok harus stop dong merokok. Kalau minuman-minuman yang mengandung kafein, kopi gitu, bagaimana dokter? Ya, memang kalau untuk kafein ini memang bagus juga karena dia ada antioksidan. Tapi kalau pada pasien yang memiliki latar belakang aritmia, gangguan irama, nah ini lain lagi nih gangguan irama, itu memang akan kita sarankan untuk diwaspadai dengan ketat aja. Tapi kalau untuk orang normal tidak ada gangguan aritmia, tidak ada riwayat berdebar, kopi bagus juga sebetulnya. Jadi intinya tadi perbaikan pola makan ya, dietnya juga mungkin tergantung dari faktor resikonya juga ya. Tadi kalau mungkin hipertensi gitu ya, berarti garamnya yang perlu dibatasin atau kolesterol juga lemak tinggi gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi konsumsi garam itu harus kita waspadai juga. Ya, kita hanya dibolehkan minimal 2 gram sehari. Itu sedikit sekali, hanya sedikit, hanya mungkin setengah sendok atau seujung sendok teh ya. Konsumsi garam harus dibatasi karena hipertensi ini juga pada usia muda sudah banyak sekarang. Hipertensi, kemudian kolesterol, terutama tadi dari kolesterol itu sendiri saya mau cerita ada 4 komponen. Kolesterol total, HDL, LDL dan trigliserid ya. Dari 4 komponen kolesterol yang sering kita periksa ini, yang paling baik itu adalah HDL. Ya, HDL ini semakin tinggi semakin bagus. Tapi sampai sekarang belum ada obat untuk menaikkan HDL. Nah, 3 ini yang jahat dari kolesterol total, trigliserid dan LDL. Dari ketiganya ini yang kita lihat pertama LDL-nya. Karena tadi kalau kita lihat kan LDL yang jadi plak menumpuk di situ. Targetnya harus tercapai LDL-nya. Baru setelah LDL tercapai kita lihat trigliseridnya. Itu sering banyak pertanyaan itu. Jadi yang mana yang harus dikontrol dan sebagainya. Berarti kalau memang orangnya sudah ada riwayat serangan sebelumnya atau mungkin tadi faktor resikonya juga seperti yang dokter sampaikan sebelumnya ternyata mungkin belum terkendali dengan baik. Berarti aktivitas fisik itu apakah betul-betul perlu dibatasi? Jangan sampai terlalu pasif juga nggak bagus juga dok. Jadi kurang gerak gitu ya dok ya. Intinya kalau untuk pembatasan aktivitas atau mungkin jam istirahat itu ada kaitannya juga nggak untuk proses penyembuhannya mungkin jadi jauh lebih cepat gitu barangkali dok. Ya, kita membahas masalah aktivitas fisik ya.
Jadi aktivitas fisik ini memang harus tetap kita lakukan. Terpulang apakah dia sudah sakit jantung ataupun belum sakit jantung ya. Nah, namun beberapa kali kita juga menyampaikan bahwa sebetulnya ada platform, ada batas aman kita melakukan aktivitas fisik. Ya, disarankan paling tidak 3 kali seminggu aerobik dengan durasi 30 sampai 45 menit. Nah, kemudian kalau semakin lanjut usia di atas 40 tahun itu kita menyarankan ada batasan denyut nadi. Denyut nadi aman untuk dia bisa beraktivitas fisik. Itu menghitungnya sebetulnya sangat mudah. 220, angka 220 dikurangi usia saat ini. Ya, itu nanti akan ketemu angka berapa, misalnya 220 dikurangi usia, itu akan ketemu 130, 140. Nah, itu batas aman dia boleh lari misalnya. Nah, kalau sekarang kan sudah banyak tuh yang orang-orang pakai jam tangan smartwatch itu ya. Bener juga sih. Itu juga bisa kita pakai untuk mengukur denyut nadi saat kita olahraga. Kalau sudah mencapai denyut yang batas tinggi, kita harus menurunkan kecepatannya. Tujuannya apa? Supaya jantungnya tidak menjadi capek dan menjadi bengkak. Karena ada juga ternyata kasus jantung hipertensi, itu ada juga. Jantung kasus. hipertensi ini Iya, beda dengan ini ya dok, PJK terus ada faktor resiko hipertensi, itu iya, beda ya betul dok sekali, ya? Beda sekali. Oke. Jadi kalau jantung hipertensi ini sering terjadi pada atlet, pada tentara. Saya juga banyak tuh kasus-kasus tentara ini tidak ada masalah koroner, sehat semua, tapi otot jantungnya tebal. Nah, ternyata otot jantung yang tebal tadi ini justru malah tidak bagus, gerakannya menjadi kurang elastis, kurang gesit. Akhirnya pompa jantung juga akan jatuhnya lemah juga, karena dia tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Di samping itu juga dengan otot yang lebih tebal, itu ternyata pembuluh darah jadi kejepit. Saya ada slide-nya tadi, ada gambar. Coba slide-nya bisa ditampilkan lagi nggak? Berarti yang setelah slide terakhir tadi ya? Yang slide terakhir tadi. Nah, ini dia. Kita lihat yang sebelah kiri itu jantung normal. Jadi jantung normal ukurannya normal, sedangkan ototnya juga normal ketebalannya. Sedangkan kalau hipertensi itu ototnya menjadi relatif lebih Hipertropik tebal. gitu Hipertropik ya. Jadi ototnya lebih tebal. Kalau dengan otot yang lebih tebal, tentu saja elastisitasnya itu agak berkurang. Jadi dia tidak bisa memompa dengan cukup. Pasien jatuhnya juga keluhannya sesek, cepat capek, kadang nyeri dada juga. Ya Allah gitu, nggak nyaman ya, artinya terganggu betul. juga kan, artinya kan mungkin usia muda inginnya kan aktif, Iya, produktif betul gitu sekali. ya, Iya, betul tapi jadi maaf agak sedikit terhambat karena ya keluhan-keluhannya itu gitu ya dok ya. Oke, coba saat berikutnya masih ada lagi nggak? Apa kita Ini tuntaskan? aritmia ya. Ini aritmia ini apa kaitannya? Karena dari tadi kita bicara PJK gitu ya, kalau yang ini irama jantungnya Betul, ada masalah apa? Ini irama jantung. Kalau sekarang kita masalah irama jantung ini juga banyak sekali pada usia muda ya. Jadi keluhannya berdebar, cemas, sampai dengan tidak nyaman, sampai dengan pingsan. Ya. Jadi gangguan irama ini penting juga. Kita perlu tahu rekam jantung kita, paling tidak kita setahun sekali kita ukur rekam jantungnya supaya tahu kita ada aritmia atau tidak. Gangguan aritmia ini adalah suatu gangguan di mana irama jantung tidak teratur. Apakah dia pelan, lambat, cepat di atas 100 atau tidak teratur, detak ke detaknya itu tidak ajak, tidak konstan. Nah, Nggak itu stabil dia ya? tidak stabil. Jadi kadang ini ada yang tipe yang cepat, lambat, terus nggak yang yang nggak konstan tadi gitu. Betul, ya dok iya. ya. Oh begitu ya dok ya. Dan ini memang banyak di usia muda ya dok ya. Banyak juga di usia muda. Bahkan dari usia anak-anak kelainan aritmia itu juga sudah kita temui. Artinya kalau sudah ada aritmia ini jadi memperberat kalau memang sudah ada PJK juga Betul, gitu ya iya, dok ya. betul. Ya Allah. Jadi double-double gitu ya treatmentnya gitu ya dok ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini karena sudah waktunya bahas pertanyaan dari email. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaannya dari Ibu Tanti, 27 tahun, usianya dok, dari Pulau Pramuka. Dok, saya mau tanya ke dokter, saya kan lagi hamil muda nih gitu ya, tapi saya ada riwayat sakit jantung dan saya masih konsumsi obat jantung itu sampai sekarang. Apakah aman dikonsumsi obat jantung tersebut kalau lagi hamil dok? Terima kasih. Sayangnya tidak dijelaskan ya usia kehamilannya atau penyakit jantungnya. Penyakit jantungnya apa, obat jantungnya apa barangkali ya. Tapi secara umum aja ya dok ya, orang yang memang tidak lagi hamil gitu ya dok ya, terus ada jantung aja itu udah jadi PR, apalagi nanti ada lagi hamil, jantung juga gitu, ada masalahnya double-double tadi yang aku bilang. Ya, jadi bagaimana sih dok kalau untuk konsumsi obat jantungnya, kan katanya harus rutin gitu ya, tapi kok ini ada kekhawatiran gitu ya, ganggu ke janin nggak sih gitu? Ya, jadi begini ya Mbak, ada beberapa penyakit jantung pada wanita itu yang sangat diwaspadai untuk proses hamil. Ya, salah satunya itu adalah kelainan katup. Jadi ada namanya penyakit
penyempitan katup ya, mitral stenosis itu kita waspadai. Stenosis itu penyempitan katup. Karena kalau ada penyempitan katup, maka kondisi hamil itu sendiri kan kita kelebihan cairan ya. Jadi kalau kita lihat tuh ibu hamil kan agak sedikit airnya banyak, berat badan naik karena dia membutuhkan darah yang banyak untuk ke janinnya. Dan itu akan memberi beban untuk jantung. Nah, kalau pada pasien-pasien yang sudah ada kelainan katup itu memang sangat diwaspadai untuk proses hamil, harus konsultasi dulu dengan dokter jantungnya. Apakah nanti kalau misalnya saya suatu saat program hamil, dok, ini dok, saya ada kelainan katup, ini apa yang harus saya lakukan? Mungkin dokter akan menyarankan kita perbaiki dulu katupnya. Kita perbaiki katupnya, kita evaluasi dulu tiap tahun sampai kondisi bagus, diperbolehkan hamil. Atau malah juga nanti kalau ternyata ada yang sangat tidak bisa, harus dioperasi dulu dan sebagainya, itu harus dikonsultasikan. Tapi juga mungkin yang ibu tadi ini ada kelainan yang lain di luar katup juga masih boleh hamil, seperti misalnya ada kelainan aritmia ringan atau ada kelainan ya mungkin karena tidak disebutkan ya spesifiknya, tapi memang dari semua tadi ya itu yang katup, itu yang perlu kita waspadai. Oke, tapi biasanya ya tadi kelainan katup tadi bisa bahkan yang apa perlu dioperasi gitu ya dok? Iya, ya, diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu gitu ya, karena mungkin karena kondisi lagi hamil ini kan banyak perubahan hormonal kali ya dok, maksudnya Betul dok, sekali. ini mempengaruhi kerja jantung itu sendiri atau bagaimana dok? Tensinya biasanya naik juga ya, karena ada over cairan, ada retensi garam juga di situ. Kemudian pompa jantung juga ikut naik. Kemudian nah itu semua tentu saja mempengaruhi kerja jantung. Jadi kalau jantungnya sudah ada masalah, ada sakit, tentu saja kan bisa memberi beban ya untuk si ibu tadi dalam proses hamil. Nah, kita juga pasti akan kolaborasi dengan dokter kandungan ini. Kalau ada kelainan pasti akan kita monitor ketat, kita evaluasi USG jantung pada saat kehamilan. Termasuk yang tadi juga keluhan aritmia ya, tadi ya artinya denyutnya ini ya dok ya, atau debaran jantungnya kali ya kalau orang mau bilang ya dok ya. Oke, baik dokter, kita move on dulu ya ke pertanyaan berikutnya dari Bapak M. Hidayat, usianya 69 tahun dari Bekasi. Dokter, detak jantung saya rendah, jauh di bawah normal, yaitu 52 sampai 56 gitu ya. Oke, maaf tapi usia saya saat ini 69 tahun. Oke, jadi sudah tidak produktif lagi maksudnya ya, usia produktif ya. Tapi kan banyak juga ya mungkin masih aktif gitu ya dok ya. Betul. Mohon penjelasannya, apakah yang saya alami ini berbahaya? Terima kasih. Mungkin dok, detak jantung atau denyut nadi atau apapun lah istilahnya itu ya, itu yang normal tuh berapa? Itu tergantung dari usia, tergantung dari aktivitas, profesi, dan resiko masing-masing itu seperti apa dan solusinya juga bagaimana? Karena yang ditanyakan apakah berbahaya di usia 69 tahun ini gitu ya. Jadi Bapak ini menanyakan tentang aritmia ya. Jadi kalau detak rendah itu yang pertama kali kita jawab, harus ada jawabannya, itu adalah ada keluhan atau tidak ya. Jadi kadang-kala detak jantung 50-60 tanpa ada keluhan. Tapi kalau detak jantungnya 60-an 50-an sudah sering pingsan berulang, ya lemes, bahkan ada nyeri dada, maka Bapak harus kita periksa, evaluasi. Yang pertama kita periksa itu adalah selain tentu saja rekam jantung, dan ada namanya pemeriksaan rekam jantung 24 jam. Jadi datang ke dokter, dipinjamin alat rekam jantung, bawa pulang, nanti 24 jam kita kembalikan untuk evaluasi rekam jantung 24 jam tadi. Apakah ada berhenti jantung dan sebagainya. Kemudian kalau untuk usia di atas 40 tahun kita perlu kateterisasi atau CT scan untuk menilai aliran darah di koronernya. Karena listrik jantung sendiri itu juga mendapat makanan dari pembuluh koroner. Kalau ternyata Bapak tadi kita evaluasi koroner ada penyempitan, nah mungkin penyebab dia aritmia, bradikardi tadi ya, iramanya pelan, karena ada koroner yang tersumbat. Coba kita buka dulu, kita perbaiki koronernya, kita berikan alirannya dulu. Siapa tahu dengan diberikan aliran, otot jantungnya kembali pulih, irama jantungnya kembali naik. Namun jika ternyata dari koronernya bagus, tidak ada penyempitan, otot jantungnya sehat, tapi irama jantung cenderung pelan dan dia ada keluhan, maka Bapak mungkin harus pasang pacu jantung di situ, pasang pacemaker. Ya, pasang pacemaker supaya dia, kalau iramanya turun drastis di bawah 50, Bapak mulai pingsan, maka pacemaker tadi akan bekerja ya, untuk mengembalikan irama supaya dia kembali bangun lagi. Oh, begitu ya prinsipnya ya. Tapi prinsip memang perlu dicari tahu dulu sedetail mungkin ya dok. Investigasi dulu kita, masalahnya di mana. Investigasi itu bahasanya ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai penyakit jantung di usia produktif bersama dengan Dr. Ardestiro Hanindyo Putro SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Cendana ya. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum ke take home message-nya. Jadi kan sebenarnya memang arahnya tadi dokter bilang kan kita mencegah ya daripada sudah terlanjur terjadi serangan di usia muda lagi gitu kan. Artinya kan tadi waktu, tenaga, biaya akan jauh lebih besar dan tentunya jadi beban untuk diri sendiri, keluarga, negara, bahkan perusahaan juga ya. Artinya kan di usia produktif tapi malah kehilangan mungkin pekerjaan ataupun kalaupun bisa bekerja juga jadi kurang optimal gitu ya dok ya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk mengendalikan faktor resiko yang kita bisa ya dok ya, yang kita bisa. Kalau yang nggak bisa kan ya mau diapain lagi gitu ya. Itu sebenarnya sesimpel apa sih dok di tengah mungkin banyak godaan nih di di dunia yang semakin modern ini, artinya makanan juga makin variatif gitu ya dok, juga terlalu sedentary lifestyle itu kan juga jadi persoalan juga sekarang. Bagaimana dokter saran-sarannya? Ya, oke. Jadi mengenai faktor resiko dan pencegahan tadi ya, kalau memang ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, seperti gender laki-laki itu tentu 2 kali resikonya lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian faktor keturunan, jika ada orang tua yang ternyata meninggal atau kena serangan jantung di bawah usia 55 tahun nih, atau juga wanita yang menopause ya. Tapi kalau wanita belum menopause itu lebih aman dibandingkan laki-laki. Di samping itu, selain itu tentu saja banyak hal yang bisa kita rubah ya, pola makan tadi tentu saja. Kalau sekarang kita makan kan harus gizinya harus teratur ya, makan di kantor mungkin ya ada nasi, ada sayur dan sebagainya. Tapi minumnya milk tea boba yang ukuran besar lagi. Nah, kan betul makanannya sehat, nasinya bagus, ada sayur, ada lauknya, ikan ayamnya direbus, tapi minumnya manis-manisnya tinggi, belum lagi cola minuman kekinian gitu ya, iya, setiap hari lagi. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita rubah, misalnya dengan mengganti dengan jus yang tidak pakai gula atau yang cold press jus yang alami seperti itu. Ya, kemudian seperti aktivitas fisik, misalnya kita kantor di lantai 2 tapi masih pakai lift atau di lantai 3, makanya itu coba kita pakai tangga, naik turunnya pakai tangga. Kalau cuma 1-2 lantai aja kita lebih baik berjalan kan seperti itu. Belum lagi aktivitas kita bisa upayakan untuk olahraga teratur paling tidak ya 3 kali seminggu, 30-45 menit. Sebetulnya tergantung niat juga. Bangun tidur kita olahraga, kita push up ringan, sit up itu kan juga sudah suatu olahraga ya, seperti itu sebetulnya. Iya, itu juga jangan lupakan juga tadi yang dimaksud dengan obesitas tuh nggak harus yang seluruh badan gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Di area perutnya aja nih gemuknya gitu. Artinya kan obesitas sentral ini juga bahkan katanya resiko untuk penyakit jantung tuh lebih besar gitu ya dok. Benar nggak sih? Betul. Jadi kita juga mengukur lingkar pinggang ya. Itu normalnya kalau laki-laki harus di bawah 90 cm ya. Untuk ukur lingkar pinggang itu kaitannya dengan apa? Dengan adanya visceral fat di dalam tubuh kita. Itu yang akan terus-menerus. Jadi meskipun kita sudah minum obat kolesterol kalau udah turun, tapi kalau visceral fatnya nggak hilang, dia akan tetap kembali ke dalam pembuluh darah, masuk lagi akan timbul masalah jantung ke depannya. Seperti itu. Dan itu juga ternyata kolesterol tinggi tidak harus gemuk. Bahkan juga banyak yang kurus ya, secara proporsional dia body mass-nya tuh lean, tapi kok ternyata kolesterol di atas 200, bahkan sampai 300-an ya. Jadi memang evaluasinya harus menyeluruh gitu ya dok ya. Kemudian juga kalau misalkan gini dokter, artinya kok saya usianya muda terus tadi kolesterolnya tetap tinggi ya, padahal saya udah kurang-kurangin makan dan juga mungkin tadi aktivitas fisiknya udah diperbanyak, tapi kok masih tinggi? Apakah memang saya perlu konsumsi obat gitu ya dok ya? Itu memang tergantung dari situasi juga ya dok ya? Kita punya guideline juga ya, jadi kalau kaitannya kolesterol pada usia muda, itu memang yang pertama harus kita jawab, memang sebetulnya kita sarankan pemberian obat itu usia di atas 40 tahun untuk yang kolesterol. Atau dia usia di bawah 40 tahun, tapi dia ada diabetes, ada faktor resiko lain. Kemudian ada dari hasil treadmill testnya positif, jadi ada resiko untuk terjadi serangan jantung. Maka kita sarankan pemberian obat kolesterol ringan, ya statin, golongan statin yang golongan ringan itu mulai diberikan. Tapi kalau jika tidak ada faktor risiko tadi, mungkin dengan modifikasi lifestyle. Modifikasi lifestyle, terus juga jangan lupa juga kelola stresnya gitu ya. Sekali. Kemudian juga kurangi rokoknya, alkohol, barangkali semuanya gitu ya dok. Kembali ke gaya hidup sehat gitu ya dok ya. Sekali. Dokter, karena waktunya juga yang terbatas, jadi take home message-nya atau closing statement yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, silakan dokter singkat saja. Ya, jadi terima kasih ya atas kesempatannya untuk kita bisa sharing ya, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana menjaga jantung sehat di usia produktif. Ya, kita harus ingat bahwa pencegahan itu lebih baik dibandingkan kalau sudah mengalami masalah. Dan kita masih produktif, usia masih jauh, masih panjang, kita bisa banyak berkarya, banyak bekerja.
Ingat saja panca usaha jantung sehat, yaitu sehat. Yang pertama S-nya itu adalah seimbang gizi, pola makan harus teratur, kemudian enyahkan rokok, ya. Kemudian yang H-nya itu adalah hadapi stres, jangan stres. Kita harus kelola stres dan harus banyak konsultasi kalau ada masalah. Kemudian yang A-nya itu awasi tekanan darah. Dan terakhir T adalah teratur berolahraga. Panca sehat ya, gitu panca ya, Dok, usaha ya? jantung sehat itu saja. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk Dokter Aris ya. Baik, terima kasih ya. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.